Halo, 大家好，又见到了，我是 Nico. Halo semua, ketemu lagi dengan aku, Nico. Selamat datang dalam rangkaian video Mandarin Otodidak. 欢迎来到自学汉语视频系列. Di materi-materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang anggota keluarga, perkenalan diri, angka dari 1 sampai 99, dan caranya bertanya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan sehari-hari. Rangkaian video ini dibuat untuk membantu teman-teman yang mau belajar Mandarin secara otodidak dari nol. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah belajar Mandarin sama sekali, selamat datang. Nah, kalian tahu, yang namanya belajar Mandarin bukan sekadar mendengarkan dan menulis saja, tapi yang paling penting adalah praktek berbicara. Jadi, sepanjang video ini, aku akan mengajak kalian untuk mengulangi apa yang aku ucapkan, dan ketika kalian mengulangi, tolong diusahakan supaya semirip-miripnya, baik dari segi pelafalan dan juga nadanya. Selain itu juga, di bagian pengulangan dan di bagian latihan, kalian coba untuk jawab dengan suara. Jangan jawabnya cuma di dalam hati aja. Nah, gimana caranya supaya belajarnya lebih maksimal? Pertama, carilah lokasi atau lingkungan yang mendukung untuk belajar. Jadi ketika nanti kalian mencoba untuk menjawab dengan keluar suara, nggak bikin orang di kanan kiri kalian bingung. Yang kedua, siapkan waktu kosongmu sekitar 30 menit untuk menonton video ini. Jadi ketika ada bagian yang kalian bingung, bisa di-pause, dimundurin, dan dimajuin lagi. Yang ketiga, siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting, termasuk kosakata dan juga contoh kalimatnya. Selain itu, video ini dilengkapi dengan Hanzi atau karakter Mandarin dan Pinyin sebagai cara bacanya. Jadi untuk kalian yang benar-benar mulai dari nol banget, belum paham caranya membaca Pinyin, pelafalan, dan nadanya juga, aku sarankan kalian untuk nonton dulu video-video ini supaya kalian paham caranya mengucapkan pelafalan dan nada yang tepat seperti apa. 好的, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. 我们开始吧. Di materi sebelumnya, kita belajar caranya untuk bertanya dalam bahasa Mandarin. Hari ini kita akan mengulang dulu materi itu. Caranya adalah, aku akan kasih kalian pertanyaan dalam bahasa Mandarin. Aku akan bacain 2 kali. Pertama kali, aku akan bacain tanpa teks. Kalian coba untuk dengerin dan pahamin pertanyaannya apa sih. Kedua kali, aku akan ucapin dan ada teks Pinyinnya. Kalian coba dengerin apakah pemahaman kalian udah bener atau belum. Kalau udah paham, kalian coba untuk jawab keluar suara, ya, jangan dalam hati aja. Terakhir, setelah semua pertanyaannya selesai, baru kita akan lihat apakah cara jawab kalian udah bener atau belum. Oke, udah siap? Kita mulai ya. Pertanyaan pertama, 你好，你叫什么名字？你好，你叫什么名字？ Kalian jawab dulu. Pertanyaan kedua, 你住哪儿？你住哪儿？ Kalian jawab. Pertanyaan ketiga, 你今年几岁？你今年几岁？ Kalian jawab. Pertanyaan keempat, agak panjang ya. 你的好朋友叫什么名字？你的好朋友叫什么名字？ Kalian jawab. Pertanyaan kelima, 你的好朋友今年几岁？
Yang kedua kali. 你的好朋友今年几岁? Kalian jawab. Haute, itu dia 5 pertanyaan singkat untuk mengulang materi sebelumnya. Dari 5 pertanyaan ini, apakah kalian sudah paham semua maksud pertanyaannya? Sekarang kita lihat cara jawabnya. Ya, di pertanyaan pertama, 你好, 你叫什么名字? Artinya, 你好, hai. 你叫什么名字? Apa namamu? Jadi, cara jawabnya adalah 我叫 bla bla bla. 我叫 Nico. Nama saya Nico. 我叫黄家平. Nama saya Huang Jiaping. Nah, kalian jawabnya juga 我叫 bla bla bla. Udah bener tadi? Pertanyaan kedua, 你住哪儿? 住 artinya tinggal. 哪儿 di mana? Kamu tinggal di mana? Jadi, cara jawabnya adalah 我住在 bla bla bla. 在 itu di, ya. Saya tinggal di bla bla bla. 我住在 bla bla bla. 我住在雅加达. Saya tinggal di Jakarta. Kalau kalian tinggal di tempat lain, tinggal digantiin aja. Saya tinggal di Bandung. Saya tinggal di Jogja. 我住在 Jogja. Pertanyaan ketiga, 你今年几岁? 今年 tahun ini, 几 berapa, 岁 tahun, tapi untuk ngomongin umur. Kamu tahun ini umur berapa? Jadi, cara jawabnya adalah 我今年 bla 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 岁. Bla 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 titik-titiknya diisi dengan angka. 我今年29岁. Saya tahun ini 29 tahun. Kalau kalian masih bingung caranya ngucapin angka, kalian bisa ulang lagi materi yang kedua, di mana kita belajar angka dari 1 sampai 99. Oke, cara jawab kalian sudah benar tadi? Pertanyaan yang keempat. 你的好朋友叫什么名字? Ya, te artinya kepunyaan, menjelaskan kepunyaan. 好朋友 adalah teman baik. 你的好朋友 teman baikmu 叫什么名字? Namanya siapa? Ini mirip dengan pertanyaan pertama, di mana kita bertanya nama, tapi yang ditanyakan adalah namanya teman baikmu. Tadi udah bener pemahamannya? Nah, cara jawabnya adalah 我的好朋友叫 bla bla bla. 我的好朋友叫 Thomas. Misalnya, 我的好朋友叫小明. Teman baikku bernama Xiaoming, dan lainnya. Atau kata subjeknya 我的好朋友. Ini kan agak panjang. Kita bisa langsung ganti dengan kata ganti 他, artinya dia. 他叫 Thomas. Dia bernama Thomas. Jadi kita nggak perlu ngulangin lagi subjeknya kalau agak panjang. Langsung kita ganti dengan kata ganti orang ketiga, dia. Berikutnya, 你的好朋友今年几岁? 好朋友 tadi artinya teman baik. 今年几岁? Umur berapa? Ya, teman baikmu tahun ini umur berapa? Jadi cara jawabnya adalah 我的好朋友今年 bla 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 岁. Titik-titiknya diganti dengan angka. Oke, 我的好朋友今年18岁. Teman baikku tahun ini 18 tahun. Haute,
Dari 5 pertanyaan ini, berapa pertanyaan yang tadi berhasil kalian tangkap dan berapa yang berhasil kalian jawab dengan cara jawab yang tepat? Berikutnya, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu kegiatan sehari-hari. Kita lihat kata yang pertama, aku baca dulu, terus kalian coba untuk ulangi semirip-miripnya. 去 nada 4, 去. Hauta, 去 artinya pergi. Pertama kita bilang 学校. 学校. Kalian ulangi 学校. Oke, artinya sekolah. Berikutnya 办公室. Nada 4, nada 1, nada 4. 办公室. Artinya kantor. Berikutnya 商场. 商场. 商场 artinya mall. Jadi ketika kita bilang saya pergi ke sekolah, 我去学校. Setelah kata kerja 去, pergi, langsung diikuti dengan tempatnya kemana. Saya pergi ke kantor, 我去办公室. Semudah dan sesimpel itu aja. Kita lihat kata kerja berikutnya, 买. Kita baca sama-sama, nada 3, 买. Artinya beli. Oke, 买. Bisa beli apa? Pertama, 衣服. Nada 1, nada kosong, 衣服. Kalian ulangi, 衣服. Artinya baju. Berikutnya, nada 1, nada kosong, 东西. 东西. Kalian ulangi, 东西. Artinya barang. Jadi general ngomongin saya beli barang. 我买东西. 我买东西. Saya beli barang. Kita lihat kata kerja berikutnya. Yang pertama, 吃. Nada 1, 吃. Kalian ulangi, 吃. Oke, 吃 artinya makan. Ya, makan. Pertama, 米饭. Nada 3, nada 4, 米饭. 米饭 artinya nasi. Kalian ulangi, 米饭. Oke, berikutnya mie. 面条. Nada 4, nada 2. 面条. Kalian ulangi, 面条. Oke, jadi kalau kita mau bilang, Papa makan nasi. Papa 吃米饭. Papa 吃米饭. Sesimpel itu. Kata kerja berikutnya yaitu 工作. Nada 1, nada 4, 工作. Kalian ulangi, 工作. Oke, artinya kerja. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian latihan. Kita coba untuk ucapkan beberapa kalimat simpel. Yang pertama, kalau kita mau bilang, saya pergi ke sekolah, gimana tadi? Oke, pergi, 去. Sekolah, 学校. 我去学校.
Kita ulang sama-sama. 我去学校. Sekali lagi. 我去学校. Oke. Berikutnya, Papa pergi ke kantor. Gimana tadi? Oke. Papa 去办公室. Papa 去办公室. Kita ulang sama-sama. Papa 去办公室. Berikutnya, kakak pergi ke mall. Mall tadi adalah 商场. Jadinya 姐姐去商场. 姐姐去商场. Kita ulang sama-sama. 姐姐去商场. Berikutnya, kita buat kalimat pertanyaan. Apakah kamu pergi ke mall? Cara nanyanya gimana? Nah, kalimat pertanyaan yes or no question, cara membuatnya adalah kita mention dulu kalimat positifnya seperti apa sih. Kamu pergi ke mall? 你去商场. Apakahnya kita taruh di belakang. Ma. 你去商场吗? Apakah kamu pergi ke mall? Kita baca sama-sama. 你去商场吗? 你去商场吗? Berikutnya, saya pergi ke Jakarta. Gimana? Yes, saya pergi ke Jakarta. 我去雅加达. Kita baca sama-sama. 我去雅加达. Berikutnya, kalau kita membuat pertanyaan, kemana kamu pergi? Masih ingat materi sebelumnya? Untuk membuat kalimat pertanyaan, kita cukup menggantikan informasi yang kita tanyakan dengan kata ganti tanyanya. Jadi kalau kita melihat kalimat di atasnya, saya pergi ke Jakarta, 我去雅加达, kita cukup mengganti kata 我 dengan ni, lalu雅加达atau kata keterangan tempatnya kita ganti dengan哪儿, mana. Kemana kamu pergi? 你去哪儿? Kita baca sama-sama. 你去哪儿? Oke, berikutnya kalau kalimatnya kita perpanjang. Mama pergi ke mall membeli baju. Gimana kita bilangnya? Tadi membeli baju, membeli mai, baju ifu. Jadi bisa langsung kita sambungkan. Mama 去商场买衣服. Kita ulang sama-sama. Mama 去商场买衣服. Berikutnya, adik membeli barang. Simple ya. Adik membeli barang. Tadi barang secara general, yes, tongsi. Tongsi. Adik membeli barang, anggap aja adiknya adik cowok, titi, mai tongsi.
弟弟买东西. Kita baca sama-sama. 弟弟买东西. Nah, latihan terakhir, kalimat pertanyaannya, adik membeli apa? Masih ingat aturannya? Kita cukup menggantikan informasi yang ditanyakan dengan kata ganti tanyanya. Kalau kita lihat kalimat di atasnya, Titi mai tongsi. Di kalimat tanya, kita cukup mengganti tongsi dengan shenme. Apa? Titi mai shenme. Adik membeli apa? Kita baca sama-sama. Titi mai shenme. Nah, berikutnya, kalau kita mau bilang, Anton makan nasi. Gimana? Makan tadi ci. Nasi adalah mi fan. Anton ci mi fan. Kita ucapkan sama-sama. Anton ci mi fan. Anton ci mi fan. Berikutnya, teman baik saya makan mie. Oke? Gimana? Teman baik saya tadi, 我的好朋友 mie 面条 我的好朋友吃面条 Kita ucapkan sama-sama 我的好朋友吃面条 Oke. Berikutnya, kalau kita mau tanya, dia makan apa? Nah, di sini, di struktur kalimat positif, kita cukup menggantikan makanannya dengan kata tanya, 什么? Apa? Dia makan apa? 他吃什么? Kita ucapkan sama-sama, 他吃什么? Nah, dengan kata-kata ini, kalian bisa menjelaskan aktivitas atau kegiatan kalian maupun saudara kalian. Berikutnya, kita lihat beberapa kosakata tambahan. Yang pertama, 昨天. Kalian ulangi, 昨天. 昨天 artinya kemarin. Berikutnya, nada satu. 今天 Kalian ulangi, 今天. 今天 artinya hari ini. Yang ketiga, 明天 Kalian ulangi, 明天. 明天 artinya besok. Jadi bisa dilihat, 天 itu artinya hari. 昨天 kemarin, 今天 hari ini, 明天 besok. Berikutnya, 要 nada 4 ya. 要 kalian ulangi, 要. 要 artinya mau. Saya mau makan nasi. Tadi gimana? Oke? 我要吃米饭. Saya mau makan nasi. 我要吃米饭. Nah, kata keterangan waktu di sini, kemarin, hari ini, besok, gimana cara penggunaannya? Misalnya kita mau bilang, kemarin saya pergi ke mall.
cara pengucapannya adalah 我昨天去商场. Jadi 昨天kemarin ini diletakkan sebelum kata kerjanya. Dalam bahasa Mandarin, kata keterangan waktu hampir tidak pernah diletakkan di akhir kalimat. Kalau di bahasa Indonesia, kita bisa bilang, saya pergi ke mall kemarin. Tapi dalam bahasa Mandarin, kata keterangan waktunya diletakkan paling depan sebelum subjek atau setelah subjek, tapi sebelum kata kerja. Kita ucapkan sekali lagi, 我昨天去商场. "我昨天去商场." Saya kemarin pergi ke mall. Kita lihat contoh yang kedua. Besok saya mau ke kantor. Gimana? 我明天要去办公室. 我明天要去办公室. 明天kita letakkan sebelum 要 atau bisa juga di paling depan. 明天我要去办公室. Kedua-duanya nggak ada masalah. Kita ucapkan sekali lagi, besok saya mau ke kantor. 我明天要去办公室. "我明天要去办公室." Nah, ini kosakata kita hari ini. Bisa kalian screenshot atau kalian pindahkan ke buku catatan kalian untuk memudahkan kalau besok-besok perlu lagi. Nah, itu dia materi kita hari ini. Untuk kosakata dan contoh kalimat yang sudah dipelajari, jangan lupa untuk dicatat dan diulang-ulang supaya nggak nguap begitu aja. Termasuk juga kosakata dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan di pelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang pekerjaan. Untuk teman-teman yang pertama kali nonton channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe supaya kalian nggak ketinggalan dengan materi-materi lainnya. Dukung terus channel ini dengan di-like dan share ke teman kalian supaya makin banyak yang tahu tentang channel ini. 谢谢大家，再见。